Ini luar biasa bahwa Pak Rifaat dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pembicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan tentu pada sore hari ini kita mengucap syukur kalau setiap kita boleh hadir dengan segala sukacita di FM ini, karena kemarin saya nggak hadir juga, karena memang ketika badan nggak enak aja sedikit aja, maka itu menjadi satu bahwa kekuatan tubuh kita bukan imun ya, tetapi rasanya nggak enak seperti apa seperti itu. Maka ketika kita sehat itu, rasa syukur kita kepada Tuhan luar biasa. Maka pada sore hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita lihat hati Tuhan yang begitu lembut, yang selalu mencintai kita apa adanya. Saat kita merenung, saat kita bernyanyi, bahwa kita ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya pun nanti dalam WA saya tadi saya bersaksi, maka kesaksian itu akan saya ungkapkan di sini, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu, yaitu lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Lagu Ku Menang ini memberikan kekuatan kepada kita situasi seperti saat ini. Bahwa Yesus tidak pernah kalah dengan segala sakit penyakit, kelemahan kita, keuangan kita. Karena Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Maka saya katakan ketika kita bernyanyi lagu Ku Menang ini, ada satu kekuatan, kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja, bahwa hari ini Tuhan memenangkan kita dengan segala caranya. Bahwa kita tidak akan pernah tergeletak. Terima kasih Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turunlah. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Setiap saat kita diberikan kesempatan
untuk hidup selalu dekat kepada Tuhan. Jadikan hidup ini berkat. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Ketika kita memberikan berkat dan kasih, maka kasih itu menyatakan bahwa Yesus hadir dalam setiap orang-orang yang percaya kepada kita. Kita bernyanyi lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, lamaya, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ketika sesuatu terjadi, Tuhan izinkan. Kita percaya semua untuk kebaikan kita. Kita lihat saat-saat kita terjatuh. Kita lihat saat-saat kita lemah. Di balik itu semua Tuhan ingin supaya kita bangkit dengan segala kemenangannya. Maka lagu ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa semua yang terjadi adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan aku, Tuhan, selalu ingin dekat dengan-Mu. Lihatlah hatiku yang telah bertobat, Tuhan, Engkaulah sandaranku. Engkau rela mati demi kami, darah-Mu tercurah untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau berserah pada-Mu, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami, Tuhan, yang pernah kami lakukan sebelumnya. Kami melawan segala perintah-Mu, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Baharui kami, berkati kami, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kami selalu hidup bersama-Mu. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Pak Hendra berdoa. Pak Hendra, siap 2 orang untuk kesaksian. Oke, kita berdoa ya. Kembali hamba-Mu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada pagi sore hari ini Tuhan. Bila Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan fisik yang prima. Dijauhkan dari segala virus, apapun juga hamba-Mu tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami dapat beribadah di family ministry ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hamba serahkan sepenuhnya yang ke dalam tangan ibadah sore hari ini. Urapi kami satu persatu Tuhan. Terlebih lagi, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari Tuhan. Kiranya urapan-Mu atas turun padanya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu,
biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman. Kami mau terima dan sambut berkat firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Oke, saya bersaksi ya, Pak Hendra ya. Ya, lanjut. Oke, saya akan bersaksi satu kesaksian yang sudah saya tulis di WA. Tanggal 25, tanggal 24 malam Kamis, saya mengadakan FGB Men di restoran Ciacia, dan kami mendapatkan minyak urapan itu dari Pak Henry Barlian. Dia pergi ke tempatnya Menara Doa Ibu Nani di Cirebon, dan dia mendapatkan minyak. Minyak itu adalah minyak yang turun langsung katanya dari sebuah patung yang bersayap, ya tentu ya dari surga di kepercayaannya, sehingga minyak itu menguatkan dan kita masing-masing mendapatkan urapan itu. Dan besok tanggal 25-nya adalah kira-kira jam 10 pagi, saya mendapatkan telepon dari Beasan Tantri, Vice Presiden saya, bersama Ibu Uti yang selalu hadir dalam setiap Zoom Askri ya. Coba lihat di situ, di Google juga dia selalu hadir. Nah, dan di satu sisi ada satu namanya Ustadz Yudi. Ustadz Yudi ini adalah, saya hanya bertanya aja, Pak Yudi apa yang rasa sakit? 2 ginjalnya sudah parah dan dia akan segera dioperasi dan mulai besok akan cuci darah. Terus sekarang apa maunya Pak Yudi? Pak, saya ini mualaf. Saya sudah bertobat Pak. Sejak mualaf itu saya mengikuti istri saya. Dan saya tinggalkan yang namanya Yesus. Bahkan saya menghujat Yesus. Bahkan mungkin Bapak sudah kenal di YouTube itu ada nama saya. Saya sudah 4 kali naik haji. Tetapi di dalam kesakitan saya hanya minta doa kepada para ustadz bahwa dikatakan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Saya hanya berpikir Allah yang mana. Akhirnya di dalam terbenturnya sakit ini, saya percaya bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan. Tapi kalaupun nggak sembuh, saya siap mati untuk Tuhan. Dan saya siap ditinggalkan oleh keluarga, saya siap ditinggalkan oleh siapa saja. Bahwa jabatan saya Ustadz pun saya siap ditinggal. Yang penting Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Oke, baik. Saya bilang, kita berdoa bersama Pak Ustadz. Kita berdoa mengucap syukur dan sebagainya, lalu mohon kesembuhan dan pengampunan dan sebagainya. Setelah 5 menit atau 10 menit dan dia sudah terima, akhirnya sudah selesai. Saya juga nggak pikiran apa-apa, cuman hanya berpikir minta setiap orang yang kita doakan itu, kita yakin bahwa Tuhan punya kuasa, dan saat dia minta, pasti Roh Kudus bekerja. Besok, tanggal 26, tepat jam 11, saya ditelepon oleh Beasan Tantri. Kalau kami di FGB Men itu selalu memanggilnya B. Babe itu artinya keluarga FGB Men. Jam 11 saya ditelepon, dan juga ada Ibu Uti juga kembali, dan Pak Yudika. Dia bersaksi, Pak, jam 9 pagi tadi, dokter membawa hasil lab, dan menyatakan, Bapak tidak akan pernah yang namanya cuci darah. Kenapa, Pak? Karena dua ginjal Bapak sudah sembuh total dan balik seperti semula. Ya, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan hari ini. Maka begitu bahagianya dia dan senangnya, ya kan? Maka dia menelpon kami, ya kan? Jadi saya katakan begini, terima kasih kepada Tuhan dalam doa bahwa kejadian ini bukan kejadian yang baru. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu hidup untuk menyembuhkan orang, dan hari ini terjadi kepada Bapak Yudi. Apa yang Bapak akan lakukan? Yang akan saya lakukan adalah nanti setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit Siloam Cirebon, saya akan pulang dan saya akan menyatakan bahwa Yesus adalah Raja, dan saya akan kembali. Saya akan minta dibaptis juga. Kalau memang hari ini ada perjamuan kudus, saya juga rindu. Dia bilang, karena dulu Pak Yudi ini adalah seorang pendeta, ya kan? Maka sekarang dia akan kembali, dan saya katakan bahwa
seisi surga bersorak-sorai ketika Bapak sudah kembali. Dan yakinlah Pak, bahwa apa yang janji Bapak tadi, Bapak harus tekuni kembali. Ingat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Maka dia berjanji setelah dia akan kembali, akan dibaptis di Cirebon. Mungkin kalau kawan-kawan nanti ada kenal Bapak Pendeta, terutama Komingguan atau Pak Hendra atau siapa saja, boleh kenalin. Karena setelah dia pulang dalam beberapa hari ini, dia mau segera dibaptis dan dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, inilah kesaksian kita bahwa tangan Tuhan melalui siapa saja di FM ini atau di mana saja, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala ketidakmampuan kita. Karena saat itu kita berdoa, Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Maka demikian kesaksian ini menjadi kekuatan kita bahwa Tuhan telah menyelamatkan banyak orang, terutama kami di FJB Men, terutama di FM ini juga, bahwa Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa, karena doa punya kuasa yang besar yang berhubungan selalu kita dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kembali ke Pak Hendra. Oke, ada lagi siapa yang bersaksi? Halo, Bapak Ibu. Saya Pak Hendra. Silakan. Ya, Shalom, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi. Ya, kejadiannya memang sudah cukup lama, sekitar bulan Juli tahun lalu, di mana saya sakit ya. Semuanya udah tahu ya, saya sakit apa. Iya. Ya, saya cuma ingin memberi pesan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, ya. Kalau memang kita dalam keadaan sakit, kita jangan pernah menyerah, gitu. Ya, jangan bilang, wah, mungkin udah waktunya saya ini, gitu. Tuhan, kalau mau ambil aja saya. Jangan siksa saya sakit seperti ini, misalnya begitu ya. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Sebab hidup mati kita itu adalah wewenang Tuhan, otoritas. Ya. Otoritas Tuhan ya. Jadi yang sebetulnya kalau menurut saya itu kita tetap berserah, kita tetap bersyukur ya. Karena kemarin juga kita sudah dengar bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Lita ya kemarin. Itu ujian saudaraku, bukannya pencobaan ya. Kalau pencobaan kan dari iblis. Kalau ujian itu memang atas seizin Tuhan, gitu ya. Seizin Tuhan, saya percaya COVID ini juga atas seizin Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan yang baik ya. Jadi Tuhan mau menguji kita, apakah kita masih ingat Dia pada waktu kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam sakit gitu ya. Seperti yang saya alami itu, ya saya harus optimis gitu bahwa penyakit ini hanya ujian gitu ya. Saya harus kuat. Makanya saya selalu mengucapkan saya kuat, saya pasti sembuh, saya sehat. Begitu. Jadi bukan menyerah ya. Ada lagu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyerah. Kita harus optimis bahwa kita memang sedang dalam ujian, ya. Kita harus lalui, kita harus lulus dalam ujian itu. Makanya kita harus tetap bersyukur, berharap memuji Tuhan. Seperti waktu itu saya juga di dalam penderitaan itu, saya berseru ya, saya dengan konsentrasi penuh, saya mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah saya, supaya Dia menjamah saya. Ya, hari itu juga. Tuhan, saya ingin Kau menjamah aku hari ini. Dan memang saya merasakan Tuhan sepertinya datang menghampiri saya, bahkan memeluk saya, gitu ya, sehingga saya nggak kuat lagi untuk menahan perasaan.
Saya menangis saat itu. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang, gitu ya, masih perhatikan. Dan dalam hati juga dia berbisik, aku mengasihimu anakku. Itulah yang menjadi kekuatan ya buat saya untuk melawan penyakit ini. Dan betul, memang Tuhan selalu memenuhi janjinya. Dia menyembuhkan, menjamah saya, dan akhirnya secara berangsur-angsur saya sembuh. Itulah pertolongan Tuhan yang kita harapkan ya dari apa yang Tuhan juga inginkan dari kita semua. Kalau kita dalam kesusahan, jangan pernah menyerah. Tapi berserahlah pada Tuhan, biarlah Dia yang menjamah kita ya untuk sakit penyakit maupun kesusahan. Ya, kesaksian diri saya mudah-mudahan menjadi berkat, menjadi pengalaman buat kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan Pak Hendra. Oke, terima kasih. Silakan Pak Lipat. Shalom. Ya, shalom. Ya, Pak Lipat, silakan. Oke. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita telah mendengarkan beberapa kesaksian yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk kita tidak menyerah di dalam menghadapi kehidupan ini, terutama jika kita dalam badan kita terganggu atau kesehatan kita terganggu, kita tidak menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan melakukan apa yang harus Dia lakukan ya pada kita. Tentunya yang terpenting adalah diri kita sendiri, bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi jangan menyerah, karena itu inti kesaksian. Jangan menyerah, tetapi justru kita harus tetap berpaut kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kominggoan yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih atas segalanya yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Kominggoan dan pada umumnya pengurus ya daripada FM ini ya terutama doa-doa ya yang sudah diberikan buat keluarga kami, dan kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Sebenarnya kalau dibilang ya boleh dikatakan hampir satu keluarga kami kemarin ini sakit ya. Tetapi begitulah, Tuhan sangat baik buat kami ya. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan doa yang disampaikan oleh seluruh anggota daripada FM ini, dan terutama Bapak Pendeta Kominggoan ya, Pak Hendra, Pak Joni ya, Pak Niko yang sudah mendukung kami dalam doa ya. Dan ya terutama untuk Pak Kominggoan ya. Terima kasih Pak Kominggoan, segala sesuatu yang telah dilakukannya. Tuhan memberkati Bapak-bapak semua ya, dan semua yang sudah berdoa. Tuhan luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Dan kalau kesempatan ini ya kami semua ya sudah beraktif, termasuk anak kami Yafet itu ya memang Tuhan sudah tolong, dan akhirnya dia mendapatkan rumah sakit yang luar biasa ya, karena memang kepengurusannya juga mengurusnya juga ngurus sendiri, karena waktu itu dia COVID, jadi dia sementara disuruh isolasi mandiri, tetapi karena dia punya komorbid, mau nggak mau dia nggak bisa hanya isolasi mandiri di rumah, dia harus di rumah sakit karena sekalian untuk cuci darah ya. Tapi kita nggak bisa bantu dia untuk mengurus pergi yang antar dia dan sebagainya ya.
kita bilang ya kamu sendiri yang harus berusaha, karena mereka nggak boleh kalau kita yang mengantar dia pergi. Jadi tetap saja kita disuruh pulang. Jadi dia yang harus mengurus sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan dia kekuatan, ya, dia pergi ke rumah sakit, bertemu dokter dan sebagainya, ya kan, itu dia kan pakai BPJS. Jadi dia harus ke puskesmas dulu, baru ke klinik yang dulu biasa dicuci darah, ya, kemudian apa yang ditujukan oleh rumah sakit, puskesmas, ke rumah sakit yang mana, baru dia pindah akhirnya masuk di rumah sakit yang sekarang ini, ya, puji Tuhan. Dan rumah sakit swasta tapi ditanggung oleh apa namanya Menteri Kesehatan, ya, luar biasa. Dan puji Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan, ya, Tuhan luar biasa. Baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sebagaimana tema yang saya berikan kemarin, itu yang begini belum pernah kita lihat. Ya, belum pernah kita lihat. Dan di dalam Markus pasal 2 itu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, bercerita tentang seorang yang lumpuh. Tapi yang jadi pemberitaan terutama sebenarnya adalah Yesus sendiri, ya, yang mempunyai kuasa. Dia memberitakan Injil, dia mengajar, dan kalau kita perhatikan di dalam setiap kehadiran Yesus, selalu orang datang berbondong-bondong, begitu banyak, ya. Orang berebut untuk mendengarkan pengajarannya. Dan hal yang tidak kalah penting lagi, di mana Yesus berada, di situ selalu ada berkat. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, di mana Yesus berada, ada berkat. Ya, berkat berupa apa saja, kesembuhan, ya. Kita diberkati secara ekonomi dan lain-lain. Iman kita menjadi bertumbuh karena kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, atau di mana dia berada, maka di situ ada terjadi sesuatu yang dunia sendiri tidak bisa berikan, kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat ketika Yesus hadir mengajar murid-murid, mengajar orang banyak, ya. Apa yang Yesus lakukan? Terjadi mujizat, ya, di mana 5 ketul roti, 2 ikan yang makan ribuan orang, ya. Luar biasa. Nah, ini berbicara tentang Yesus mengajar pada waktu itu, dan ada seorang yang lumpuh, ya, yang dibawa oleh orang-orang. Pada waktu itu ada, kalau menurut di Injil Markus itu 4 orang yang menggotongnya. Tetapi karena keadaan tempat itu penuh, rumah itu penuh ketika Yesus mengajar di sana, sehingga orang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ibadah itu atau dalam acara yang Yesus sendiri adakan, di mana Yesus mengajar. Namun kita tahu ceritanya bahwa, ya, orang-orang itu naik ke atap rumah dan membongkar atap rumah itu dan lalu menurunkan orang yang lumpuh itu hilamnya ke tepat di mana Yesus berada. Tetapi dalam hal ini juga kita lihat ada pelajaran penting bahwa Yesus juga mengerti apa yang menjadi pikiran kita. Karena pada waktu itu ada hadir orang-orang yang dikatakan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya, orang-orang yang berkata bahwa wah, dia kok bisa bilang, ya, mengampuni dosa. Wah, ini sudah menghujat Allah menurut mereka. Tapi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Sehingga Yesus berkata, mana lebih bagus? Yesus sudah mengampuni dosa atau berkata bangunlah dan berjalanlah, atau bagaimana?
Itu maksudnya Yesus ya. Tetapi kita lihat bahwa apapun yang kita pikirkan, apa persoalan yang kita hadapi, Tuhan Yesus tahu. Dia mengerti. Makanya ada lagu kan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nah, Tuhan sangat mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin lakukan, baik itu berupa kebaikan ataupun kejahatan, baik itu berupa kebenaran ataupun keadilan atau ketidakbenaran. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi jalan pikiran kita. Nah, Yesus diberi kuasa untuk mengampuni, untuk mengajar, untuk menyembuhkan, dan banyak hal yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya pelajaran apa yang penting kita dapat di sini? Bahwa yang terutama adalah apapun persoalan hidup kita, apapun masalah kita, bagaimanapun beratnya persoalan hidup kita, jika tanpa Yesus tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tetapi jika ada Yesus, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Jika ada Yesus, sesuatu pasti terjadi. Ya, puji Tuhan. Lewat Zoom ini kita bisa saling mengenal satu sama yang lain, sehingga kita saling mendukung dalam doa. Ya, kita saling mengerti satu sama yang lain. Ya, saya kalau berdoa pagi, ya, saya berdoa buat semua teman-teman yang ada di FM. Ya. Cuma memang saya kadang nggak bisa sebut satu persatu. Ya pokoknya anggota FM lah, terutama Bapak Pendeta Kominggoan, Pak, yang saya paling enggak yang ingat-ingat aja. Yang ingat aja. Ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Pakai DLL Pak, jadi supaya yang lain kena juga begitu. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, memang itu adalah tugas kita untuk saling mendoakan satu sama yang lain. Ya. Nah, ini adalah cara hidup orang percaya. Karena itu juga yang Yesus ajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menghibur, saling mengingat, saling memperhatikan, hidup di dalam kebersamaan. Nah, berkaitan dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini adalah kesembuhan seorang yang lumpuh. Ini hal yang luar biasa. Dan ketika orang itu sembuh, ya, dosanya sudah diampuni, maka Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu, pergilah, pulang ke rumahmu. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, tapi kita baca aja dulu supaya jangan salah. Mari, Markus pasal 2, Markus 2 ayat yang ke-10 sampai ke-12 saja. Nanti saya minta tolong Bapak Joni untuk bacakannya. Bapak Joni boleh tolong saya baca Markus 2 ayat 10 sampai 12. Markus 2 ayat 10 sampai 12. Ya, saya yang baca ya. Oh ya Pak, Bapak Pendeta. Markus 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia putus. Ya. Sinyal ya, jaringannya ya. Mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dan pergi keluar di hadapan orang itu sehingga mereka semua tahu memuliakan Allah, katanya. Yang amin. Iya. Ya, puji Tuhan. Sayangnya putus-putus. Mungkin
Sekali lagi Pak Pendeta Komengguan, supaya biar tadi Mungkin saya putus-putus. bisa Oh ya, coba ya. lebih jelas ya. Ya, silakan Pak. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jadi kejadian ini adalah sesuatu yang di hadapan orang-orang pada waktu itu, sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sendiri belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Ya. Jadi kalau kita merenungkan bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa, yang begitu dahsyat, sehingga orang ketika melihat kejadian itu, orang lumpuh disembuhkan, maka mereka pun takjub. Mereka takjub. Biasanya kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi, mereka takjub. Saya dengan istri pernah melayani di Nias, di daerah Teluk Dalam, ya, di Nias. Dan waktu itu ada begitu banyak orang yang hadir dalam acara KKR seperti itu. Saya yang menyampaikan firman Tuhan dan memainkan musik. Ya. Istri saya yang memimpin pujian dan mendoakan orang-orang. Dan waktu mendoakan orang-orang, ada begitu banyak orang yang maju. Ya. Anak sekolah minggu ada 500-an. Orang dewasa itu ribuan. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa ternyata di dalam pelayanan itu ada macam-macam orang yang hadir. Ada dukun di sana, ya. Ada orang sakit dan sebagainya. Banyak orang yang mabuk juga, orang-orang mabuk, ya, yang suka minum minuman keras, preman-preman, wah macam-macam orang yang hadir. Dan waktu didoakan, semua berdiri dan mau maju. Dan istri saya kalau mendoakan mereka biasanya diurapi pakai minyak itu, minyak kita biasa bawa minyak urapan itu minyak zaitun, ya. Ya, minyak urapan. Nah, dan waktu diurapi banyak yang jatuh. Tetapi di dalam keadaan seperti itu banyak juga yang mau iseng karena yang doakan ini kan perempuan. Ada orang-orang mabuk. Tapi sih saya tahu dikasih kepekaan sama Tuhan. Oh ini nggak beres. Dia nggak samperin. Dia nggak temuin orang itu. Oh ini nggak betul. Ya. Nggak ditemuin orang itu. Tidak didoakan. Tetapi orang-orang yang kelihatan memang dikasih tahu sama Tuhan ini orang benar. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Didoakan. Lalu mereka jatuh. Saudara, kalau dilihat sebenarnya siapa kita? Tetapi memang saat itu kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga dari manapun kita, apa latar belakang kehidupan kita, ketika Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka disitulah orang akan mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian pun yang terjadi dengan orang yang sakit lumpuh ini. Ketika dia mengalami kesembuhan, begitu banyak orang yang takjub. Bukan takjub kepada orang yang lumpuh itu, tapi takjub kepada perbuatan Tuhan, kepada Yesus. Dan memang kita harus takjub kepada Tuhan. Kita yang disembuhkan, ya kita
akan jadi seperti apa adanya kita. Tetapi orang yang atau Tuhan yang menyembuhkan kita, itulah yang dimuliakan. Jadi luar biasa. Karena ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, ketika Yesus ada dalam rumah tangga kita, ketika Yesus ada dalam pekerjaan kita, ketika Yesus ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, penyertaan Tuhan begitu sempurna, sehingga orang pun akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau seorang pekerja di satu perusahaan, seorang anak Tuhan, dia bisa memberikan yang terbaik terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Secara tidak langsung orang akan berkata, yang begini belum pernah ada di sini. Ya. Karena dia bekerja begitu baik dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga kehadiran kita dimanapun kita berada. Orang pun akan berkata yang begini belum pernah aku lihat. Kenapa? Karena kehadiran kita memberikan satu side impact, satu dampak yang luar biasa. Sehingga banyak orang bukan karena kemanusiaannya kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang hadir di dalam setiap kehidupan kita, itulah yang memungkinkan kita dapat dipromosikan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kepada dunia, bahwa Tuhan berkuasa kepada siapapun yang Tuhan sedang pakai untuk memuliakan dia dan memberitakan Injilnya, sehingga banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang boleh dimerdekakan, banyak orang boleh dilepaskan dari dosa-dosanya, banyak orang boleh diberikan satu kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang begini belum pernah kita lihat. Tetapi sore ini kita melihat kuasa Tuhan. Seorang hari Paat yang penuh dengan kekurangan. Ketika dia berbicara, ketika dia membuka mulutnya untuk menyatakan, untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang dia perkatakan bukan dari pesan dirinya sendiri, bukan dari perkataannya sendiri. Mulutku hanya dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa jika kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan dan selalu menjadikan Tuhan adalah segalanya dalam seluruh kehidupan kita, maka kuasa itu akan semakin nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pendeta, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai dokter, kita sebagai guru, sebagai apapun kita, sebagai seorang PNS, atau sebagai seorang tentara, sebagai seorang polisi, atau sebagai seorang apapun profesi kita. Jika kita ada di dalam anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah itu sendiri, maka orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah KKR besar di daerah Kalimantan Barat, di daerah Melawi, ribuan orang hadir di sana. Bukan karena mereka mau, memang tadinya mereka mau tahu siapa pembicaranya. Ternyata pembicaranya adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Hari Paat, lagi buta, tidak bisa melihat, tunanetra. Tetapi mereka pun berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Karena apa? Yang kubawa bukan kebenaran diriku sendiri, tetapi adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Ketika kita beroleh sesuatu dari Tuhan, dan kita menyimpannya baik-baiknya, tidak kita relakan untuk diberikan kepada orang lain, justru orang tidak akan melihat dampak yang pasti dalam hidup kita. Justru orang lain tidak akan bisa melihat sesuatu dari kita. Orang tidak akan mendapatkan sesuatu dari kita. Tetapi jika kita
memproklamirkan apa yang kita dapat dari Tuhan, memberitakan kepada orang lain, bahkan membagikan kepada orang lain, bahkan kita juga ikut merasakan apa yang diderita oleh orang lain, dan kita ikut mendoakan, berdoa dengan iman yang ada pada kita dan kepada orang itu. Maka ketika orang itu mengalami sesuatu mujizat terjadi dalam hidupnya, mereka akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di Zoom ini. Mungkin engkau sedang berkata atau berpikir, siapakah aku? Kalau kita bertanya, siapakah aku ini? Kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Tetapi kalau kita berkata, siapa yang ada di dalam? Siapa dia yang ada di dalam? Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab oleh namanya saja, ini baru namanya, kita boleh mengalami mujizat. Di dalam namanya, kita mengalami kuasa Tuhan. Di dalam namanya, kesembuhan terjadi. Di dalam namanya, sesuatu terjadi. Dan ketika engkau memastikan hidupmu ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menjadi penuntun, penolong, perlindungan kita dalam keseharian kita, maka disitulah Roh itu akan berfungsi memimpin kita, menolong kita, melindungi kita. Sehingga dalam setiap sepak terjang kita, setiap langkah kita, orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang mereka lihat yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Kecuali hanya kepada kita yang percaya dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Bahkan menjadikan Tuhan sebagai kekasih kita yang tak pernah kita lepaskan dari seluruh keberadaan hidup ini. Maka disitulah mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta disembuhkan. Orang bisu berbicara. Orang-orang yang terkurung dilepaskan. Orang-orang yang tertawan dilepaskan. Karena ada Roh Tuhan yang kita miliki. Ketika engkau mempunyai Roh Tuhan di dalam hidupmu, maka Roh Tuhan itu akan berkuasa, akan memenuhi dalam seluruh kegiatanmu, aspek kehidupanmu, aktivitasmu. Maka kuasa itu akan semakin nyata. Sehingga apa yang dikatakan dalam Efesus, yaitu betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Dan sungguh nyata dalam hidup ini. Jika kuasa Tuhan yang menjadi nyata dalam hidupmu, dalam perbuatan kita semua, dalam kita melakukan kehendak Tuhan, orang akan selalu berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, memang dunia belum pernah melihat. Karena yang melakukannya bukan dari dunia. Yang melakukannya adalah dari surga. Yaitu Yesus yang punya kuasa itu. Amin. Saya akan kunci dengan satu pujian. Yesus ada kesembuhan,
kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Sebab hanya nama Yesus yang dapat memulihkan kita. Saudara, buka hatimu pada sore hari ini. Buka hatimu. Ketika engkau membuka hatimu dan membuat sesuatu untuk Tuhan, maka orang akan berkata dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap perkataanmu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap perbuatanmu, orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Sebagaimana
orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Demikian juga Tuhan telah menyembuhkan kami. Demikian juga Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Yang begini belum pernah kita lihat. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pemingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa ya. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Lukas 1 ayat 37 ya. Asal kita mau hidupnya tetap berserah penuh ya. Jadi kita harus berserah penuh dan percaya kepada Dia ya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5 ya. Kita ini hidup semua harus berserah penuh ya. Karena Tuhan Yesus itu yang berdaulat atas setiap kehidupan kita ya. Karena hidup dan mati kita kan ada di tangan Tuhan. Kalau kita rasanya kita mengandalkan diri sendiri ya, merasa kita punya dokter spesial atau profesor, tapi kalau Tuhan izinkan kita pulang, itu nggak ada tawar-menawar lagi. Karena saya ingat waktu kesaksian itu yang penemu iPhone ya, Apple itu ya, itu usia 50 tahun meninggal. Padahal kekayaannya luar biasa ya, punya jet pribadi. Ya. Bahkan dia katakan, seluruh hartaku kuberikan, asal nyawaku tidak hilang. Tapi kalau Tuhan berkehendak, kita nggak bisa menolak ya. Yeah. Itu yang kita harus pikirkan ya, sebagai kita kehidupan anak-anak orang percaya. Ya. Jadi harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan mengandalkan segala sesuatu ya. Kayak teman saya waktu sakit DBD ya, dia masuk rumah sakit. Dia cerita sama saya, padahal saya minum suplemen banyak katanya. Saya olahraga juga teratur. Tapi kenapa saya bisa kena DBD? Nah ini, musuh orang ini kan hanya serangga yang kecil aja. Kita bisa sakit. Ya, kita bahkan bisa diopnam. Dia diopnam sampai 5 hari. Karena HB-nya turun ya. Dan saya besuk 2 kali. Saya bilang, saya beri kekuatan. Saya bilang, segala sesuatu kan ada waktunya. Kita sehat, ada waktunya kita sakit. Tapi kita harus nyatakan bahwa Tuhan pasti sembuhkan kita. Dia langsung bilang, amin, amin, amin. Wah, dia senang banget ketika hari ke-6 dia boleh pulang ya. Dia telepon saya sudah di rumah, saya sudah sehat. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih ya atas doanya. Saya bilang terima kasih dulu sama Tuhan Yesus. Karena dia Allah yang penyembuh. Amin. Ya, segala sesuatu kita harus tetap hidup berserahlah kepada Tuhan. Dan percaya penuh. Dia pasti akan bertindak menolong setiap kita. Amin. Ya, kita nggak tahu ujungnya pandemi ini seperti apa. Tapi kalau kita tetap bertahan, andalkan Tuhan, tetap percaya, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Karena saya tahu perlindungan Tuhan Yesus itu sangat sempurna buat kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Aripaat bersama Ibu Ipon yang sudah memberkati kita semua ya. Saya sungguh diberkati ya. Memang kalau orang lihat Pak Pendeta Aripaat bisa keluar sampai misi ke desa-desa, yang begini nih pasti belum pernah kita lihat. Itu percaya saya. Yes. Pasti orang berkata seperti itu. Ya. Luar biasa dengan kerendahan hati Pendeta Aripaat ya, yang sungguh memberkati hari ini ya. Kiranya Tuhan pakai Pendeta Aripaat menjadi berkat untuk kemuliaan namamu, kemuliaan nama Tuhan ya. Dan juga anak-anaknya saya percaya pasti akan dipakai oleh Tuhan sebagai generasi penerus. Amin. 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 Ya, silakan mungkin Pak Derison satu lagu, setelah itu doa syafaat. Yes. Ya, kita akan berdoa, kita serahkan semua doa syafaat, terutama ada banyak teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Meskipun tak ku mengerti
akan pertolonganku datang darimu. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa pada saat sore hari ini Tuhan. Kami telah diberkati dan dikoreksi dan dikuatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan semuanya ada dalam kuasa tangan-Mu. Kami hidup saat hari ini, banyak yang tidak kami mengerti Tuhan. Bahkan belum pernah kami lihat. Tapi kami percaya semua terjadi di dalam dunia ini atas pengetahuan-Mu Tuhan. Atas seizin-Mu Tuhan. Namun seringkali kami Bapa merasa terkejut, merasa takut, merasa kaget, dan merasa tidak percaya bahwa kenyataan tidak seperti yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan, kami percaya di balik semuanya itu Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Seringkali kami meminta sesuatu, namun Tuhan memberikan yang lain. Karena bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani dan kami aminkan bahwa kehendak-Mu lah yang terindah. Biarlah melalui hidup kami semua nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Siapalah diri kami ini Tuhan, hanya hamba-Mu Tuhan. Hamba-hanya alat-Mu Tuhan kami semua. Tapi kami percaya kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tangan-Mu sendiri yang berkuasa yang telah menjadikan kami Tuhan. Pakailah kami Yesus. Sepanjang hidup kami ketika perkenanan itu masih ada. Engkau mengizinkan kami masih hidup saat ini Tuhan. Sebagaimana kesaksian hamba-hamba-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan, yang telah memimpin kami dalam pujian penyembahan Tuhan, bahkan juga Tuhan kesaksian yang telah dinyatakan, diceritakan pada saat ini di hadapan-Mu Bapak. Karena itu semua menguatkan kami Tuhan, membukakan mata rohani kami Tuhan. Speakernya ketutup Pak Derikson. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, yang agung Tuhan. Terapi hamba-Mu bahwa Evangelis Nicholas Liang Tuhan berkati dia dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Tambah-tambahkan berkat-Mu. Bikin juga hamba-Mu Tuhan yang kita hari Paat
istri Ibu Ipon Tuhan, bahkan pergumulan daripada hamba-Mu Tuhan tentang anaknya Tuhan. Mari Bapa, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, firman-Mu nyata, kesembuhan bisa terjadi. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, janji firman-Mu ketika kami meminta Engkau akan memberikan, ketika kami mencari kami akan mendapat, ketika kami mengetuk pintu-pintu kan Engkau bukakan bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Nyatakanlah kesembuhan pemulihan itu dalam keluarga daripada Bapak Haripa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, demikian juga Pak Joni yang sudah bersaksi Tuhan, biarlah Tuhan kesembuhan pemulihan itu Tuhan Engkau semakin sempurnakan Tuhan, sehingga hamba-Mu Engkau semakin pakai di dalam melayani Engkau Tuhan, mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupannya selama dia mengikut Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau membebaskan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga esok hari kami dapat kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami ini, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah, berkati Presiden kami Jokowi Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. DPR, MPR, para menteri, seluruh jajaran sampai ke daerah Tuhan, sampai ke RT RW Tuhan, semuanya Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dapat bekerja sama bersinergi untuk Tuhan memajukan Indonesia ini Tuhan. Apalagi Indonesia ini sedang dilanda dengan COVID ataupun Omikron Tuhan. Percaya Tuhan ketika Engkau campur tangan melihat kesatuan Indonesia ini Tuhan. Semuanya itu kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin belajar mengerti dan kami ingin belajar bersatu, berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu Bapa. Memulihkan bangsa dan negeri kami ini dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus Kristus Engkau lawan negeri kami dan seluruh dunia Tuhan. Ketika sakit penyakit itu datang Tuhan, kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, bentengi kami Bapa. Kemanapun kami melangkah Tuhan, biarlah darah Yesus yang membungkus kami Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan yang terlibat, pihak gugus, semuanya yang terlibat Tuhan untuk penanggulangan daripada pandemi dan juga Omikron ini Tuhan. Mari Engkau kuatkan mereka, Engkau berkati di manapun mereka berada, baik yang di rumah sakit, baik yang di tempat isolasi, baik yang di Wisma Atlet, di hotel-hotel Tuhan. Mari Bapa Engkau lawan mereka Tuhan, campur tangan menguatkan mereka. Bahkan juga yang terpapar sakit saat ini Tuhan oleh COVID dan juga Omikron, kami mohon kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan orang lumpuh dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Jika Engkau katakan sembuh, maka akan sembuh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang di atas dari sakit penyakit. Allah yang lebih besar dari masalah kami. Allah yang lebih besar dari sakit penyakit Tuhan. Jika karena ini dosa-dosa bangsa kami, ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Bahkan di Sumatera Barat juga kami mendengar ada gempa bumi Tuhan. Bencana Tuhan, selamatkan semua korban-korban yang terkena oleh bencana gempa bumi ini Bapak. Selamatkan mereka Tuhan, Kau tolong Kau lawat mereka Bapak. Biarlah melalui keselamatan yang mereka terima Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mereka dapat rasakan kasih-Mu menolong mereka Tuhan. Demikian juga persoalan dunia Tuhan, bagaimana gejolak di Ukraina Tuhan. Negara bagian Rusia Tuhan, kiranya Engkau lawat Bapa, mari Engkau Tuhan campur tangan Tuhan, memberikan perdamaian di dunia ini Tuhan. Agar Bapa kami dapat melihat kemuliaan dinyatakan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Tuhan. Seluruh pihak-pihak yang ingin menghendaki kekacauan di dunia ini Tuhan, kami mau patahkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Bapa Engkau campur tangan Tuhan.
Sehingga Tuhan, Engkau dapat melihat Bapa betapa menderitanya orang-orang yang mengungsi dari Ukraina Tuhan. Kemana mereka harus pergi Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu kembali Tuhan bagi dunia ini Bapa, bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus daripada family ministry ini. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Komingguan, dan juga Bapak Pendeta Hendra Winata Tuhan. Mari Bapak Engkau semakin mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Istri, anak-anak, cucu, mantu semuanya Tuhan. Pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Pendeta Hendra Tuhan. Mari Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu kemanapun mereka melangkah, mereka akan menjadi berkat Tuhan. Mereka tetap dalam tahan perlindungan-Mu Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, cukupkan dalam setiap yang mereka perlukan Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah mereka Tuhan, Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Jika ada pun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, mengalirlah kuasa-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesembuhan terjadi Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu dapat tetap memimpin daripada Jun Family Ministry ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Segala kuasa ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Walaupun seringkali kami tidak mengerti apa yang kami lihat Tuhan. Tapi kehendak-Mu yang terjadi dan kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Tapi Engkau merancangkan damai sejahtera Tuhan. Bahkan Engkau mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami ini Bapa yang kurang sempurna ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakannya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya, dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah Tuhan Yesus datang. Ya awan-awan yang bermain menjemput kita, orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan. Amin. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Arifaat. Firman-Nya luar biasa. Dan terima kasih Pak Nikolas. Oke, saya undang Bu Messi. Silakan Bu Messi. Shalom Bu Messi.